Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik di rumah coding. Kita lanjut untuk bikin game di Unity. Jadi gamenya nanti bisa nembak peluru ke tumpukan balok gitu ya. Jadi pertama kita harus siapkan dulu tumpukan baloknya, kemudian lantai. Nah, si penembaknya adalah dari kamera aja. Di kameranya kita bikinkan kameranya ini bisa diarahkan ke menggunakan mouse gitu ya, untuk supaya si peluru itu terarah mengikuti pergerakan mouse ya. Oke, let's go. Oke, yang pertama harus kita bikin adalah pasti plane dulu ya. Plane, karena ini adalah latar kita. Ini kita kecilin dulu latar kita. Kemudian perhatikan ini mouse-nya. Oke, kamera ya. Kamera saya taruh di sini. Ini terlalu ke bawah, kita naikin dikit. Nah, oke, maju dikit. Kita turun dikit. Oke, udah. Lalu karena kita bikinnya agak ini ya, lantainya kita bikin supaya berwarna ya lantainya ini ya. Materialnya kita tambahkan material di sini. Kita bikin material dulu. Create folder materials. Saya tambahkan direktori file-file material untuk lantai, lalu material untuk beberapa kubusnya ya, biar lebih cantik. Oke. Mohon maaf semua, suara hujannya masuk ke rekaman. Jadi pertama ini kita untuk material, karena kita mau nambah tekstur ya. Jadi pertama saya punya tekstur ada di sini. Ini misalnya ya. Saya ambil yang ini aja. Ini saya drag ke sini. Oke. Saya mau jadikan ini sebagai materialnya lantai. Ya udah, ini tinggal di drag aja ke sini, maka nanti dia otomatis bikin sebuah material ini. Nah, ini materialnya, tekstur. Nah, otomatis terpasang ke sana. Oke, lalu lakukan hal yang sama untuk saya punya aset juga untuk si ini saya punya tile maps untuk kubus kotak-kotaknya ya. Saya kotaknya bikin yang agak ini aja, agak colok warnanya, kayak warna kuning aja. Saya drag ke sini. Saya ingin kubus ini warnanya kuning ini, ya udah di drag sana. Udah, ya warna kuning. Udah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini kan. Nih ya. Oke, lalu kubusnya tambahkan komponen rigid body. Ini. Saya ulangi, ini kita remove dulu. Add komponen, ketik rigid body. Nah, ini pilih rigid body. Lalu use gravity. Yang lainnya biarkan begitu, supaya nanti kalau kita play dia jatuh. Nah, udah ya. Oke. Ini kita turunkan supaya agak nempel. Oke, lalu kita drag agak jauh ya. Sini, kemudian kita duplikat. Cube-nya kita duplikat. Lalu geser sini ya. Lalu keduanya ini kita duplikat lagi terus sampai semuanya ada banyak. Nah, ini. Terus kita tambahkan supaya agak renggang ya, diposisikan supaya ini agak renggang aja. Lalu kita duplikat ke atasnya.
duplicate, naikin ke atas dikit. Nah, itu lalu duplicate lagi, naikin ke atas. Itu duplicate lagi. Nah. Oke. Nah, kita lihat view-nya kamera di sini. Itu kan agak ke samping ya. Kita bikin supaya kamera ini gini. Tadi kan begini ya. Nah, kan gini ya tampilannya tadi ya. Nah, kayak gini kan waktu bikin tadi ya. Kayak gini. Nah, kita perlu lakukan penyesuaian si kamera supaya pas gitu. Berarti kita klik di sini X-nya. X-nya kita lihat posisinya di sini ya. Kita turunin dikit. Oke. Lalu dari sisi Y geser. Nah, pastikan gambar di setengah si ini apa kameranya itu pas di tengah begini, seperti ini. Oke. Kira-kira itu kita udah menata. Kita sesuaikan lagi lantai nih. Lantainya kurang gede kayaknya ya. Kita skala aja. Kita skala lebih besar. Kita skala dari atas. Nah, ini digedein. Oke. Nah, seperti ini. Balik lagi ke tampilan yang ini. Kita juga bisa main-main kamera itu ini apa sih, field of view-nya bisa diubah. Ini nih, bisa maju mundur gini ya. Kita pakai field of view yang segini. Dah cukup. Oke, itu setting awalnya udah seperti ini. Kita tes. Nanti gimana? Nah, udah siap. Nah, berikutnya baru kita nanti akan kita siapkan untuk pelurunya. Ini setting environment-nya udah selesai. Berikutnya adalah pelurunya. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu. Kita tambah di sini 3D object. Pelurunya mau apa? Kita pakai sphere aja ya. Kapsul juga bisa sih, bebas lah. Kita bikin pakai sphere. Nah, ini sphere-nya gede banget ya. Kita kecilin dulu. Kita skala. Nah, ini di skala dulu. Nah, kira-kira segini. Agak susah ya. Nah, terus atau main di sini juga nggak apa-apa lah. 0,2. Ini 0,2. Di sini juga 0,2. Udah. Pelurunya kira-kira seperti ini gedenya, jangan terlalu besar. Terus kasih warna ya. Kasih warna, kita warnanya material dalam sini kita bikin new material. Materialnya hanya pakai warna. Ini albedo ini yang kita ubah. Pelurunya kasih warna merah biar agak mencolok. Maaf. Shred. Itu. Lalu kita drag yang ini ke sini. Nah, udah. Siap pelurunya. Nah, untuk peluru ini sifatnya adalah bukan objek yang ada di arena game. Dia itu akan kita simpan ke dalam aset sebagai aset gini. Kita bikin folder namanya prefab. Prefab itu adalah prefabricated. Prefabricated maksudnya adalah objek-objek yang sudah kita bikin di sini di arena ini, tapi tidak kita pakai, ya, tidak kita simpan di dalam arena, tapi kita simpan dalam prefab. Ini gini. Lalu kita kita geser. Nah, kita lanjutkan ya. Yang perlu kita lakukan di sini itu mengubah sphere ini. Namanya diubah dulu ya. Kita ubah menjadi peluru. Udah. Lalu kita jadikan prefab. Jadi objek yang ada di scene ini saat ini adalah objek-objek yang aktif di dalam game arena. Di scene ya, di dalam scene-nya.
Nah, ada mekanisme lain yaitu namanya prefab atau prefabrication, di mana objek ini bisa kita ubah menjadi objek-objek yang tidak harus muncul di sini, tapi dia ada di project. Caranya ini, yang peluru ini, Anda perhatikan warnanya kan putih ya. Objek gitu kan, objek 3D, kotak, kubus warna putih, kita geser ke, saya simpan di prefab. Anda boleh simpan dimanapun sebenarnya, tapi saya mau nyimpan di prefab. Nah, perhatikan sekarang, peluru Anda ini sekarang berubah menjadi tidak lagi wireframe, tadi wireframe putih-putih gitu ya, sekarang jadi warna biru muda. Itu tandanya si peluru itu sudah berubah menjadi prefab. Nah, ketika sebuah prefab itu ada di sini, lalu kita hapus objeknya dari scene, ini kita hapus ya, delete, maka objek aslinya itu masih ada di sini, masih ada di objek, di project ya. Kalau mau membutuhkan objek itu muncul lagi ya, dia tinggal digeser lagi ke sini. Nah, ini caranya. Nah, itu karakteristik dari sebuah prefab. Oke, nah kita biarkan peluru itu tidak ada di scene. Lalu yang harus kita siapkan berikutnya, jadi peluru sudah jadi prefab ya. Kita mau ketika kita klik layar, klik di mouse-nya, peluru itu dipanggil dari prefab lalu diluncurkan ke sana. Maka yang harus kita lakukan adalah klik dulu kamera, kita naruh scriptnya di kamera ya. Lalu kita bikin sebuah script namanya shoot. Nah, new script. Udah create dan add. Nah, udah. Shootnya udah muncul, kita double klik supaya beralih ke Visual Studio. Sebentar. Ya, udah ada di sini. Oke, nice. Kita perhatikan ya, script dasarnya selalu diawali dengan template seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita buat script yang bisa klik ya. Pertama harus kita bikin supaya kamera itu bisa dikontrol ya. Shoot ini kan ada di kamera ya, jadi kamera itu biar bisa dikontrol, maka yang harus kita lakukan adalah atribut yang pertama ini adalah kekuatan tembakan peluru. Lalu atribut yang kedua adalah ini pergerakan dari kameranya, pergeseran kameranya. Lalu kita juga ada atribut rigid body, adalah peluru yang akan kita panggil. Dan yang terakhir adalah arah pelurunya, shot position ya. Nah, objek referensi untuk tempat meluncur peluru. Oke, jadi sintaksnya begini. Tadi kan kita udah bikin ini ya, variabel-variabel. Shot force sama move speed ini adalah gerakan untuk kameranya, sama shot force itu adalah kekuatan peluru. Bisa kita ganti-ganti nanti. Lalu rigid body adalah pelurunya, dan transform ini untuk referensi meluncur pelurunya. Lalu kita juga ada variabel offset. Offset ini untuk mouse pointer, untuk mengarahkan rotasi kamera kita. Kalau kita ibaratkan kamera itu seperti kameranya itu ngelihat kemana ya. Kalau yang ini turn speed itu gerak, kecepatan nolehnya ya. Turn speed itu kecepatan nolehnya. Lalu di awal, di start, offsetnya harus kita inisialisasi dulu supaya dia mengambil nilai dari posisi kamera, offsetnya ya.
Lalu ketika update di sini ada sintaks float h, itu adalah mengambil nilai dari tombol A sama D. A sama D di keyboard ya, tombol A dan D, kita pakai get axis horizontal. Ini otomatis deteksi A sama D. Lalu dikalikan delta time dan move speed supaya kecepatan gerakannya itu mengikuti besarnya variabel ini, move speed ini. Lalu V juga sama, dia adalah mendeteksi tombol W dan S atau tombol arah panah atas bawah, lalu dikalikan dengan move speed untuk kecepatan bisa diatur. Lalu di sini ada transform, translate, itu adalah maksudnya transform ini kan mengarah ke kamera lalu translate maksudnya pindah. Kameranya dipindah ke vektor 3 dimensi maksudnya pada posisi H sesuai dengan penekanan tombol A atau D. Lalu supaya bisa kiri kanan yang di sini X kan. Lalu untuk Y-nya tetap yaitu naik atas ke bawah, sedangkan untuk Z-nya itu maju mundurnya itu diambil dari yang vertikal. Vertikal itu tombol WS. WS ini tombol WS arah panah atas bawah, ini untuk maju mundur. Ya, untuk maju mundur. Kalau di sini tombol A, D, arah panah kiri kanan untuk bergerak ke kiri kanan. Ya, nah jadi di sini gerak mouse maju mundur kiri kanan maju mundur itu dikendalikan dengan fungsi ini, transform, translate, new vector ini. Lalu untuk yang offset ini adalah variabel yang kita ambil menggunakan sintaks ini, quaternion, angle axis, lalu kita ambil posisi mouse-nya itu gerak kemana. Kalau get axis mouse-nya adalah X, berarti pergerakan mouse yang ini loh. Nah, kiri kanan. Lalu dikali turn speed. Turn speed itu kecepatan untuk menolehnya itu. Kita pakai 1 ya. Kemudian vector up kali vector up. Nah, di angle axisnya itu dikalikan lagi hasil ini tadi. Yang ini dikali dengan untuk yang mouse Y. Tadi kan begini ya. Nah, quaternion ini lalu dikalikan lagi dengan yang untuk aksis yang Y, lalu vektornya right. Kenapa right? Gini ya, maksudnya yang vektor up ini adalah kita mau mengontrol pergerakan kamera supaya mengikuti gerak mouse kiri kan atas bawah kiri kanan ya. Sumbunya yang vektor up. Vektor up itu berarti seolah-olah gimana ya? Untuk vektor up-nya ngikutin aja dulu lah, nanti kita jelaskan. Lalu yang untuk sumbu Y-nya kita pakai turn speed, dikali turn speed. Lalu ini kalau kita lihat angle axis itu, aksis sumbunya itu adalah yang right, ya, vector right. Jadi quaternion angle axis ini itu dia punya atribut adalah sudut, float angle, dan aksis. Angle-nya adalah sumbu Y dari mouse, pergerakan mouse Y-nya kali turn speed. Lalu untuk aksisnya adalah vector right. Kemudian dikali dengan offset. Offset tadi kan nilai awalnya udah diambil dari ini kan, ini offsetnya. Nah begitu. Lalu ini kan variabel udah berubah nih ceritanya. Udah berubah sedemikian rupa. Lalu yang harus kita lakukan adalah berikutnya. Ada satu fungsi untuk mengarahkan kamera itu. Transform look at. Look at itu kan ngelihat ke gitu. Menoleh kepada, nah gitu maksudnya. Transform look at, kemudian arah pandangannya itu
parameternya look at ini adalah world position. World position berarti kita bisa isi dengan posisi dari kamera itu sendiri ditambahkan dengan sudutnya. Gitu mengarahkan. Jadi look at-nya itu koordinat atau matriks sudut arah dari kameranya. Kita save, ini kita save ya. Lalu kita kembali ke Unity. Nah, di Unity udah compile ya. Udah di-compile. Lalu kita perhatikan ini ya. Ada move speed, projectile-nya masih kosong nih. Nah, projectile-nya masih kosong, lalu transformnya untuk shot pose juga kosong, biarkan aja dulu. Sekarang kita ngetes untuk pergerakan mouse, pergerakan kameranya. Oke, nah jangan khawatir ketika mengarah ke sana. Di sini kalau saya gerakkan mouse-nya, nah dia akan muter. Jadi jangan khawatir posisi mouse-nya ada di mana gitu ya. Dia sudah ngikutin. Atas bawah, kiri kanan udah ngikutin. Lalu tombol yang kita pakai bisa tombol arah panah, kiri kanan, atas maju, bawah untuk mundur. Ini semacam kayak game apa? Battle Royale yang third person shooter, tapi ini lebih ke first person shooter. Shooter ya, FPS. Jadi begini, Anda bisa maju, bisa geser, stride ini ya. Kalau geser, ini maju, walk. Walknya bisa dikurangi nih, terlalu cepat ya. Move speednya, kita ganti 3 misalnya. Oke, kita balik sini. Nah, gini lebih pelan lah. Itu. Nah, ini udah. Nah, sekarang karena ini udah bisa apa? Udah bisa bernavigasi seperti layaknya FPS ya. Berarti berikutnya kita tambahkan fungsi di mana, dibalik lagi ke Visual Studio-nya, kita tambahkan fungsi untuk eksekusi pelurunya, penembakan pelurunya. Jadi cara menembak pelurunya itu adalah ketika diklik. Ketika diklik, maka kalau diklik itu adalah, nah kita pakai fungsi ini. Nah, kita coba dulu. Space. Nah, jika tombol fire 1 itu klik kiri ditekan, maka rigid body buatlah satu variabel namanya shot, tipenya adalah rigid body, diinstansiasi. Instansiasi berarti maksudnya objek yang ada kita simpan sebagai prefab tadi itu kita ubah, kita instansiasi. Prefab itu kan objek yang kita simpan tapi nggak muncul di game. Nah, untuk memunculkan di game namanya instantiate. Kemudian projectile. Projectile siapa? Projectile adalah rigid body yang akan kita linkkan nanti ya. Projectile, lalu shot pose, position. Posisinya harus kita setting juga. Kali kemudian posisinya di mana dan rotasinya kemana. Lalu S rigid body, kemudian shot. Ini kebanyakan. Nah, gini. Shot at force. Ini berarti rigid body yang kita generate tadi berupa peluru yang sudah kita instansiasi, kita bikin, kita hadirkan di dalam game, di arena gamenya. Kita kasih force, di mana shot force-nya itu adalah sebesar gerakan ke depan dari shot position kali shot force. Shot force-nya kan tadi berapa? 1000 kan. Nah, berarti dia kayak peluru dilempar dengan kekuatan 1000 gitu. Maka nanti dia akan melontarkan peluru pada posisi dari kameranya. Nah, gini, kita balik lagi ke Unity ya. Di Unity, kalau kita balik ke Unity, dia kan ini di save, tadi udah di save ya scriptnya. Kita balik ke Unity, dia compile ulang. Perhatikan, kalau saya play gini ya. Nah, oke.
Saya geser dikit. Nah, gini. Lalu saya klik. Gini misalnya. Oh, ada error ya? Ada error kan? Karena shot postnya nggak diambilkan. Nggak kita tentukan. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita pilih dulu, kita matikan ini. Shot postnya itu kita ambil dari, nah gini. Jadi kita perlu, karena kamera ini kan semacam apa ya, semacam sudut pandang gitu ya. Jadi kita perlu shot position itu seperti tempat keluarnya peluru. Nah, maka kalau kita perlu tempat keluarnya peluru, caranya adalah kita tambahkan sebuah silinder aja biar agak ini ya. Ini silinder. Lalu silinder ini saya skala dulu, saya kecilkan. Gini, lalu dipanjangin. Nah, gini. Cuman silinder ini saya beri nama barel gitu ya. Kita beri nama barel. Rename. Ya, senjata lah, senjata saja. Udah gitu. Lalu senjata ini adalah ikut dari sebagai membernya kamera. Jadi senjata ini kita geser dulu sini. Kita drag ya. Senjatanya kita klik, drag, lalu taruh di main kamera. Nah, supaya senjata ini jadi anggota dari kamera. Jadi kemanapun kamera bergeser, senjata akan ikut. Kita buktikan ya. Nah, jadi misalnya ini, nah ini kan peluru si itu ikut terus ya. Pelurunya ikut terus. Apa? Si senjatanya ikut terus. Nah, perlu kita sesuaikan sekarang. Kita rotasi supaya ya gini, mana kameranya? Kameranya kan di sini. Kita posisikan. Nah, kita posisikan supaya si objek ini itu berada di, kita lihat dari sini. Nah, ini kurang pas ya, kita paskan. Nah, udah pas tengah kira-kira. Lalu kita kembali ke sini, kita turunkan, lalu kita rotate. Rotate sumbunya adalah, oh bukan, sumbu ini yang warna merah kita putar. Nah, ini sekarang posisinya kan begini. Anda lihat di sini kan jadi agak bagaimana gitu ya. Kita turunkan supaya pas. Kira-kira begini. Kita pendekin, terlalu panjang ini. Oke. Udah segini aja, lalu kita posisikan agak gitu. Kita lihat dari sisi yang lain. Sudah pas tengah kira-kira gitu ya. Gak apa-apa, tampilannya seperti ini gak apa-apa, jangan khawatir. Nah, lalu yang perlu kita lakukan adalah kita harus nambahkan satu lagi di sini kamera. Klik kamera lagi. Gini ya. Oh, sorry, ya bolehlah di kamera. Jadi untuk yang senjata ini adalah hanya dekorasi ya. Hanya pemberi informasi target gitulah. Tempat keluarnya objek, bahwa kita akan mengeluarkan objek dari ujung silinder ini. Lalu kita tambahkan di main kamera, klik kanan di main kamera, lalu 3D object, pilih create empty. Create empty ya. Maksudnya empty ini adalah objek kosong untuk acuan ya. Kita beri nama ini. Namanya adalah bullet spawn. Nah, maksudnya adalah tempat keluarnya itu dari si bullet spawn ini, yang empty object ini. Jadi bukan dari barel itu. Nanti kalau dari barel ya sebenarnya sih bisa, tapi kita kalau dari barel nanti barelnya kan posisinya ada di tengah sini. Ini Anda lihat ya. Nah, kalau barel itu kan pas tengah sini. Jadi nanti pelurunya masuk ke dalam barel lalu dilemparkan. Bisa juga gitu, tapi saya lebih cenderung pakai empty object.
Ini ya, kita lihat kurang dari depan. Nah ini kita turunkan dikit objeknya. Ini. Nah ini nih, lihat dari sisi sudut pandang itu ya. Kita taruh di depan, jangan taruh di dalam sini, tapi taruh di depan, agak dari sedikit ke depan dari ujung peluru larasnya, dari senjata, ujung senjatanya. Lalu kita lihat dari samping sini udah pas tengah. Lalu dari sisi sini, udah bener agak ke depan. Dari sini pas tengah, udah. Oke, nah sekarang yang harus kita lakukan adalah kita balik lagi ke kamera, pilih kameranya, kan scriptnya ada di kamera. Yang perlu kita lakukan adalah karena shot pose ini adalah tempat keluarnya peluru, berarti si bullet spawn ini harus kita drag ke sana, di drag ke sini, klik. Nah udah. Sekarang karena projectile-nya kan nggak ada di arena game ini ya, nggak ada di arena game. Maka yang harus kita lakukan adalah projectile-nya kita ambilkan dari prefab. Nah ini kita klik lagi si kamera. Ini kan projectile-nya kan nggak ada. Berarti peluru yang ada di dalam prefab ini kita drag, lalu pilih di. Oh nggak mau. Oke sebentar, jangan khawatir. Kita tes dulu. Sudah bisa ngarah nggak? Mengarahkan nggak? Nah gini ya, kita tembak, ting. Nah udah ya. Nah gini, udah, masih belum bisa nembak kan? Nah gini, kita lihat konsol. Nah projectile-nya nggak ada ini. Variable of projectile of shoot has not been assigned. Maksudnya adalah si projectile-nya ini nggak ada, belum ada. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bentar. Nah, tadi kenapa nggak bisa di drag ya? Ini lihat peluru ya. Kalau kita pilih main kamera lalu peluru kita drag ke sini, kan nggak mau ya? Nggak mau. Error nih. Itu tandanya projectile kita, pelurunya itu ternyata kalau kita pilih peluru, dia itu nggak punya rigid body. Maka yang harus kita lakukan, add komponen dulu rigid body. Nah baru kita pilih kamera, klik peluru di prefab tadi, geser ke, masukkan ke projectile. Udah. Lalu berikutnya kita play. Gini ya, kita coba klik door. Nah, keluarkan door. Nah, sebentar. Nah, ke sana lagi. Geser ke sini. Nah, gitu sekarang. Door. Wah, keren kan? Door. Boom. Boom. Boom 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 boom. Wah. Boom 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 boom. Maaf, sound effect-nya harus pakai suara saya. Padahal nanti kita bisa bikin sound effect, kita tambahkan sound effect ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kita udah bisa bikin peluru, udah kayak PUBG ya. Waduh, tapi kayak tank-tankan sebenarnya, kayak tank begitu. Kita tembak ini dong. Iya, bisa kan? Nah, sekarang kita tambahkan suara. Nah, untuk tambahkan suara, kita harus nambah satu directory dulu ya. Untuk sound effect, create SFX. Nah, sound effect-nya kita pakai, saya ada software untuk generate suara namanya BFXR. BFXR seperti ini. BFXR. Nah, seperti ini BFXR. Saya geser ke tengah ya. Nah, BFXR di sini saya bisa milih-milih suara ya. Suaranya saya mau shoot aja. Misalnya gini, saya klik. Nah, kan nggak lucu tapi suara gini.
atau explosion lebih tepatnya. Nah, ini bagus nih. Tapi ini bagus tadi ya. Kita yang explosion coba ya. Nah, ini dia. Udah, ini kita save sebentar. Ini kita save, export wave. Bolehlah begini ya. Kita save, lalu kita taruh di saya beri nama shoot. Udah, shoot tadi udah kesimpan. Lalu kita perlu ketika tembakannya mengenai itu ya, mengenai siapa? Kotak-kotaknya. Itu adalah ini kali ya. Ini boleh nih. Nah, ini kita save. Kita save lagi. Nah, gitu. Tadi di mana simpennya? Lupa saya. Posisinya ada di aset AFX. Kalau kita kembali ke sini, kita buka semuanya aja. Nah, gini. Lalu tadi ada di aset ya. Ada di aset AFX. Ini mana AFX? Udah. Tadi kita punya ini hit sama shoot. Nah, dua objek ini kita drag aja ke sini. Nah, langsung udah kesimpan. Ini sudah ada. Anda boleh ngeplay. Nah, untuk yang shootnya begini. Nah, lalu kita balik ke sini untuk mengupdate ketika fire kita tekan di sini ya. Soundnya nanti suara si itu harus di play. Apa yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan script seperti ini. Jadi gini, untuk nambah suara itu di sini kita tambahkan dulu create audio sound, lalu ini kita ubah menjadi shoot sound gitu ya, audio source tadi ya, lalu shoot sound. Kemudian tadi saya sudah mendrag dua audio yang sudah kita bikin pakai BFXer tadi di sini. Lalu shoot sound ini saya mau ngeplay suaranya shoot ini. Jadi kita pilih shoot sound di sini. Lalu ini langsung di drag, jangan diklik ya, langsung klik drag gitu. Terus ditaruh ke sana. Udah beres, lalu jangan lupa play on awake-nya dimatikan dulu. Ya, dimatikan dulu supaya tidak ke-play waktu gamenya baru jalan. Nge-play-nya adalah ketika main game. Nah, di sini di scriptnya kita tambahkan ini variabel untuk suara, kita tambahkan public audio source shoot sound. Nah, ini kita tambahkan dulu. Setelah itu baru kita taruh si shoot sound tadi, variabel yang baru tadi. Kalau tombol mouse kirinya diklik, maka shoot soundnya play. Suruh ngeplay aja. Kita save, lalu geser ke Unity lagi. Iya, lalu ke kamera. Tadi script kamera kan, nah ini ada shoot soundnya missing, masih belum ada. Berarti caranya adalah shoot, silahkan drag. Ini klik drag langsung ya. Shoot sound ini, klik drag lalu dibawa ke sini. Nah, nempel, klik, udah. Sekarang kita play. Kita coba. Oke, geser ya. Coba. Wow, nice. Wow, gitu kan? Udah. Coba geser lagi.
Nah, sini. Nah, ini ketika kena belum ada suara untuk kalau tumbukan sama itu ya, si siapa? Benda-bendanya ini loh, kubus-kubusnya kan belum ada tumbukannya, berarti ya kita tambahkan lagi satu di sini. Create audio untuk hitnya ya. Hitnya kita bisa beri nama hit sound, play on the mic-nya dimatikan, lalu hit sound-nya kita pakai yang ini, begini. Kemudian balik lagi ke script, nah kita tambahkan di sini, kita copy aja, copy, tapi hit sound namanya. Nah, hit sound adalah ketika si proyektil ini bertumbukan sama dengan objek lain ya, maka dia suaranya akan keluar. Nah, jadi harusnya nggak usah taruh sini nih, nggak perlu di sini ya. Tapi naruhnya adalah, kita balik ke sini ya, kita taruhnya di ini aja, prefabnya. Peluru itu kita tambahkan komponen namanya script ya, scriptnya hit. Nah, ini script hit. Gini aja, ya, bullet control. Nah, itu udah. Create and add. Tunggu sebentar, lalu kita geser ke sini lagi. Kemudian disinilah kita bikin namanya public audio source with sound ini. Kemudian diupdate adalah kita nambah fungsinya adalah di void on collision enter. Nah, ini. Jadi kalau dia terjadi kolisi, terjadi tumbukan, maka yang ini hit sound-nya harus di play. Hit sound titik play. Play. Nah, ini begini. Udah. Kita save. Balik lagi ke Unity. Di Unity, bulletnya tadi mana? Di prefab tadi, ini kan peluru ya. Pelurunya adalah dia punya script, mana scriptnya? Oh, scriptnya kok nggak ada ya? Oh, ini. Nah, hit soundnya kan nggak ada. Ini harus kita drag dari sini, hit soundnya dari sini, langsung ke sana. Audio source. Oh, nggak mau ternyata. Ini adalah audio source. Sebentar, gini strateginya apa ya? Oke, jadi tadi saya tambahkan script untuk kalau kita tembak, lalu si peluru itu mengenai objek, kan objeknya hanya jatuh aja, nggak mengeluarkan suara ya. Jadi supaya mengeluarkan suara, maka kita harus bikin ini create audio, kasih nama dulu hit sound. Nah, hit sound ini kita ambilkan dari sound effects yang pick ya, yang pick aja. Klik dulu hit sound, lalu picknya di drag, taruh ke sana. Udah, play on mic-nya matikan. Lalu yang harus kita lakukan adalah hit sound ini kita jadikan prefab ya. Lalu hit sound ini dia itu sebenarnya bagian dari prefab ya sebenarnya. Karena peluru ini kan kita kondisikan kalau dia menyentuh objek
target ini, maka nanti dia harus ada suara tumbukan. Nah, hit soundnya itu saya ganti ya. Tadinya pengennya kan ini, yang ini. Tapi saya ganti yang ini aja. Nah, maka hit sound ini saya bikin supaya suaranya peak 0 ini. Kemudian hit sound ini kalau kita cara ngeplaynya bagaimana? Nah, cara ngeplaynya bagaimana? Maka hit sound ini harus menempel pada objek yang peluru ini dong. Jadi ketika pelurunya bertumbukan dengan objek lain, dia harus bunyi. Maka caranya adalah add komponen, lalu kita tambahkan ini ya, bullet control, script baru, create and add. Nah, nih, kita klik bullet controlnya, lalu yang ini kita hilangkan semua. Nah, jangan khawatir ya. Ini pertama yang harus kita tambahkan adalah public audio source hit sound. Nah, tapi karena audio hit source sound ini harus di play ketika tumbukan, maka yang kita perlu inisialisasi adalah kita kembali ke sini ya, ke mana, ke prefab tadi ya, yang peluru ini. Peluru ini kan kita beginikan dulu, mana peluru? Kita save dulu, lupa save. Setelah di save, kita balik ke sini, dia akan compile ulang. Maka nanti, nah, mana skripnya? Kadang nggak keluar nih skripnya. Nih, hit soundnya kan none. Ini masih none. Kalau hit sound ini kita drag ke sana, dia nggak bisa, silang terus. Jadi hit sound ini, yang ini, objek ini harus kita jadikan prefab dulu. Ini kita drag ke prefab juga. Nah, baru bisa nanti kalau kita geser ke sini, audio source-nya kita kasih hit sound ini, kita geser ke sini. Nah, cuman kalau kita play ini ya, dia udah link sebenarnya. Tapi kalau kita lihat setting di sini masih belum ngeplay apa-apa kan. Jadi tidak melakukan belum bunyi suaranya. Jadi untuk membunyikan itu void on collision enter. Nah, gini. Langsung aja collision enter kan, hit sound dot play. Nah, ini. Kita save. Salah. Compile ulang. Coba kita play ya. Dia kan skripnya kalau bertumbukan dengan apapun kan bunyi harusnya. Ini coba kita tumbuhkan ke mana? Ke sini, ke lantai. Ternyata tetap aja nggak bunyi apa-apa. Itu karena si hit soundnya itu kan dia link tapi belum punya wujud di game arenanya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bikin void awake. Apa sih awake ini? Awake ini adalah fungsi seperti start, inisialisasi, tapi hanya dipanggil untuk objek-objek yang ketika objek-objek ini sifatnya adalah ketika dia diinstansiasi. Jadi awake begini. Ini mirip dengan start ya, mirip dengan start, tapi hanya khusus objek-objek yang semacam prefab yang diinstansiasi, maka awake ini akan dieksekusi. Maka yang harus kita lakukan adalah hit sound ini ya, instantiate ini. Lalu siapa yang harus kita instansiasi adalah si hit soundnya. Nah, ini yang harus kita instansiasi. Nah, kalau udah begini,
kita save ya. Udah save kan? Lalu balik lagi ke sini, kita play. Coba kita nembak ke lantai, bunyi nggak? Oh, belum bunyi ternyata. Masih belum bunyi. Nah, sekarang kita cek. Hit sound audio source udah di link. Ini udah link, hit soundnya udah. Lalu oh, ini jangan ada di sini. Nah, ini harus ada di sini. Peluru. Oke. Coba. Ah, belum bunyi ternyata. Coba kita cek. Nah, ternyata kesalahannya adalah di mana? Di sini. Ini nih. Tadi kita kan begini kondisinya. Nah, kalau begini ya cuman instansiasi tapi masih belum direferensikan. Maka yang harus kita lakukan adalah hit sound. Itu adalah instansiasi dari hit sound itu sendiri. Maka baru hit sound bisa play. Kita coba ya, kita save dulu. Lalu balik ke sini. Kita play. Coba ke bawah. Ini nanti suaranya. Nah, ada suaranya kan? Nah, udah mulai ada suaranya ya. Coba kita ke sini. Nah. Wah, gitu ya. Jadi udah bisa bunyi suaranya collision. Tapi gini sekarang, kita nggak pingin kita coba kalau mengenai objek yang ditembak tadi harusnya destroy kan, harusnya hilang ya. Maka kita tambahkan di sini. Tadi kan private void on collision enter. Jadi ketika tumbukan terjadi dengan projectile ini, maka play suara lalu juga hilangkan objek yang bertumbukan dengan itu. Ini titik game object. Nah, game objeknya yang di destroy. Apa yang terjadi? Kita coba, kita save. Lalu balik ke sini. Oke, kita play. Oke, kita tembak ke bawah ya. Waduh, hilang semuanya, maaf. Jadi salah nih, salah. Jadi kita harus deteksi dulu. Dia hanya akan bunyi. Dia destroy-nya jangan ke semua objek, tapi gini. Kita if collision dot tag game object. Ini tag. Nah, kita deteksi tag-nya dulu sekarang. Saya sudah bikin tag. Nah, gini ya target ya. Nah, baru destroy. Target itu siapa? Target itu adalah kubus-kubus yang kita bikin ini. Kubus ini, kalau kita pilih kubus, tadi asalnya kan untagged, begini kan. Nah, supaya dia bisa dideteksi, memudahkan deteksi kepada tumbukan yang dilakukan oleh projectile terhadap objek cube ini adalah dengan cara kita beri dia tag. Nih, tagnya adalah target tagnya. Lakukan terhadap semua kubus. Di sini kita beri tag target. Maka nanti kalau semua objek yang punya tag target ketika bertumbukan dengan kubus, dengan peluru projectile, maka dia akan destroy. Sesuai ada yang di sini, dia akan destroy ketika peluru bertumbukan dengan objek yang punya tag namanya target, dan suara play tetap berjalan. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini. Saya tembak dulu lantai. Nah, nggak hilang sekarang rantainya. Sekarang saya geser sini. Kita tembak ke atas. Nah, hilang kan? Tembak lagi. Oh, maaf. Nah, hilang. Oh, gitu kan? Nah, gitu. Tembak kosong. Nah,
jadi kita sudah bisa bikin menembak dan mengenai objek dengan sound effect juga. Oke, itu tadi tentang cara pembuatan objek penembakan, bisa menembakkan peluru, lalu efeknya bagaimana suaranya, dan bagaimana men-setting supaya objek-objek ini sesuai dengan skenario yang kita bangun ya. Oke, begitu. Terima kasih untuk tutorial yang di rumah coding tentang Unity menembak peluru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.